Assalamualaikum Bu Desi, Ya, selamat pagi. ya pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu Desi, ini kita meluangkan waktu sebentar untuk ngobrol sebelum pelaksanaan observasi kelas besok ya Bu. Eh, Baik Bu Desi, kira-kira besok itu Bu Desi mau menyampaikan pembelajaran kepada siswa kelas 7D itu dengan tujuan pembelajaran yang seperti apa, Bu? Eh, yang saya nanti akan lakukan ya besok saya akan lakukan untuk observasi ini sebetulnya ada satu tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses penerapan Pancasila sebagai dasar negara melalui kajian literasi dan diskusi kelompok. Jadi, artinya nanti melalui diskusi kelompok dan kajian literasi diharapkan peserta didik dapat mencapai atau memahami materi yang akan sudah disampaikan. Ya. Ya. Nah, terus kira-kira rencana Bu Desi itu area pengembangan yang akan dicapai itu yang seperti apa, Bu? Ya. Untuk area pengembangan yang nanti menjadi supaya nanti dalam pembelajaran bisa tercapai itu berkaitan dengan penerapan disiplin positif, yaitu upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama sebelumnya. Ya. Di antaranya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk penerapan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas tersebut. Ada lagi, Bu? Kemudian berikutnya dalam kegiatan pembelajaran, ini biasanya untuk keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, biasanya saya akan memberikan aplaus kepada anak yang aktif itu. Kemudian saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada anak yang ternyata sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kesepakatan kelas bersama. Seperti itu kira-kira untuk penerapan disiplin positif pada saat kegiatan pembelajaran nantinya. Berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Desi itu penerapan disiplin positif dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran. Di antaranya Bu Desi itu kepengen nanti di pembelajaran itu muncul memberikan apresiasi ya, terhadap peserta didik yang sudah berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Dengan cara antara lain memberikan aplaus atau mengucapkan terima kasih. Kemudian dari model pembelajarannya barangkali ada yang mau dikembangkan juga. Ya. Seperti apa, Bu? Untuk model pembelajaran yang nanti saya akan terapkan yaitu menggunakan strategi model pembelajaran discovery learning yang diantaranya untuk tahap-tahapnya. Yang pertama ini adalah nanti saya akan memberikan rangsangan terkait dengan materi yang nanti akan saya sampaikan ya, supaya nanti para siswa ini tergugah atau diberikan stimulus, kemudian anak ini terpancing ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, yaitu materinya tentang penerapan dasar negara. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengumpulkan data-data. Jadi mengumpulkan data-data ini nanti anak akan Bu Guru akan saya untuk mencari referensi di internet terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya munculkan. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan data. Jadi setelah mengumpulkan data-data tersebut, kemudian ada pengelolaan data yang akan dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas yang nanti saya berikan. Kemudian berikutnya pembuktian ya. Setelah dilakukan pengolahan data nanti ada pembuktian terkait dengan
data-data yang sudah diperoleh atau referensi-referensi yang sudah diperoleh dari internet. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi setelah data-data terkumpul, kemudian diadakan pembuktian-pembuktian secara diskusi kelompok, kemudian yang terakhir adalah memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan, yaitu tentang materi penerapan dasar negara. Ya, mungkin seperti itu yang nanti akan saya sampaikan dalam kegiatan pembelajarannya besok. Luar biasa Ibu Desi ya. Dari rencana pengembangan yang akan dilakukan saja, saya itu sudah bisa membayangkan akan seperti apa pelaksanaan pembelajaran di kelas yang akan kita lakukan. Berarti boleh saya simpulkan ya Bu Desi ya. Jadi area pengembangan yang Bu Desi ingin capai itu adalah penerapan disiplin positif dalam pembelajaran, kemudian menggunakan strategi atau model pembelajaran discovery learning. Kemudian Bu Desi tadi juga sudah menjelaskan sintaknya dari pembelajaran discovery learning, dan mudah-mudahan nanti observasi kelas besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bu Desi harapkan dari area pengembangan tersebut. Itu ya Bu Desi ya. Terima kasih atas waktunya, atas ngobrolnya, semoga sukses selalu. Ya, amin, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, ya, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, dipandu oleh ketua kelasnya. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memandu untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini kelas 7D semuanya berangkat? Berangkat semua. Ada yang nggak berangkat? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Vanessa. Kenapa? Sakit. Terus siapa lagi yang tidak berangkat hari ini? Sudah. Vanessa sakit ya, satu ya yang tidak berangkat hari ini ya. Semoga Vanessa untuk besok bisa berangkat kembali, kemudian bisa melakukan aktivitas sekolah kembali seperti biasanya ya. Kemudian untuk hari ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya, coba tepuk semangat dulu ya, biar kamu itu dalam keadaan yang semangat, apalagi ini adalah pagi hari. Coba Bu Guru kasih panduan dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ice breaking untuk kamu lebih semangat, kemudian supaya kamu ini bisa fokus, karena nanti Bu Guru ice breaking ini berkaitan dengan senam otak. Ya, tahu nggak senam otak? Ya, supaya kamu nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini bisa fokus. Ya, silakan semuanya berdiri sambil Bu Guru tayangkan untuk video. Ya, silakan bisa langsung ikuti. Ya, belum keluar. Sebentar.
Jadi tujuan pembelajaran hari ini, kenapa kita mempelajari tentang penetapan dasar negara ya, tujuannya ini. Tadi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Santika, yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui kajian literasi dan diskusi kelompok. Jadi nanti kamu akan mengetahui seperti apa sih tokoh-tokoh negara dalam apa? Dalam menetapkan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Melalui apa? Melalui literasi, melalui membaca. Setelah membaca, kemudian kamu bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya. Begitu ya, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian berikutnya, setelah kita masuk ke tujuan pembelajarannya, ya, kita masuk ke asesmen, membacakan ya. Jadi asesmen penilaian, yang pertama adalah formatif, asesmen awal. Jadi asesmen formatif berarti asesmen awal pembelajaran, memberikan pertanyaan materi sebelumnya secara lisan. Jadi Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Ya, tadi juga Bu Guru sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan kamu ternyata bisa menjawabnya. Kemudian yang B, tes sumatif, yaitu tes tertulis. Ya, nanti untuk hari ini kegiatan pembelajarannya juga nanti ada tes tertulis, nanti masuknya ke LKPD ya. Lembar tugas siswa. Ya. Ini ada apa sih ini berikutnya? Ada pemahaman bermakna. Pada tahun Silakan perhatikan betul-betul, nanti beri kesimpulan. Tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran Jepang Dasar negara ya. Silakan, tadi kamu sudah melihat tayangan videonya ya. Nanti silakan berikan kesimpulan pada LKPD yang nanti Bu Guru bagikan. Namanya kelompoknya satu siapa kelas 7 D. Tunjuknya ini ya. Dia tulis dulu. Kalau sudah ini tulis, baru mengerjakan yang atas. Iya, iya dikerjakannya di situ. Ya, mengerjakannya di kertas itu ya. Semuanya lainnya, yang lainnya kalau biar tidak ada yang tanya-tanya lagi, mengerjakannya di kertas ini yang Bu Guru bagikan. Kalau nggak cukup yang bagian depan, bisa belakangnya. Nah, silakan dimulai dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 15 menit, harus sudah selesai. Nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan peta konsep. Kamu hasilnya menggunakan peta konsep. Kalau kamu pengen menggunakan, Bu, saya pengen menggunakan video tentang proses penetapan dasar negara. Berarti kamu nanti melakukan simulasi, ya, simulasi tentang proses tokoh negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu nanti nilainya paling tinggi. Nanti Guru berikan nilainya paling tinggi karena simulasi itu butuh waktu dan tenaga, butuh video, yang membuat video, begitu. Ya, tapi itu terserah kamu, silakan kamu mau memilih hasilnya mau seperti apa. Ya, Guru ulangi lagi. Boleh uraian singkat, peta konsep atau membuat simulasi atau video. Jelas ya? Dari sini jelas? Ya, kalau jelas silakan dikerjakan kembali ya. Kurang berapa menit lagi? 10 menit lagi selesai ya. Ya. Karena untuk diskusinya ya waktunya sudah cukup ya. Dan sudah selesai kamu diskusikan. Setelah itu tinggal maju ke depan untuk menyampaikan setiap kelompok hasil dari apa yang sudah kamu diskusikan. Paham ya? Ya. Paham tidak? Ya, kalau sudah paham, silakan bisa langsung maju saja. Mau kelompoknya siapa yang mau maju pertama kali? 7D. Ya, silakan. Yuk. Ke sini, ke samping. Yuk, geser dulu. Silakan disampaikan hasilnya yang penetapan dasar negara ini ya. Ini hasilnya ini. Yuk, sini. Nah, disampaikan, berikan salam ya. Ya, silakan fokus ke yang mau tampil menampilkan hasil dari diskusinya. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang materi proses penetapan Pancasila
Pertama, sidang pertama PPU PKI pada 29 Mei 1 Juni 1945, Ketua PPU PKI Widyo Diningrat meminta para anggota untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara Indonesia. Soekarno dan Muhammad Yamin menyampaikan usulan mereka. Dua, sidang panitia pada 18 sampai 22 ya, yang lainnya didengarkan ya, dihormati teman yang sedang menyampaikan. Ini ke depan, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat bacanya. Tiga, sidang PPU PKI kedua pada 10 sampai 16 Juni 1945, PPU PKI kedua membahas bentuk negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia perancang undang-undang dasar melapor hasil pada 14 Juli 1945. Empat, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang Pengesahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Ini untuk hari ini kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian sebelum Bu Guru tutup, silakan kalian berikan refleksi sebelum Bu Guru akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan satu anak untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini ya, menyampaikan refleksi bagaimana setelah kegiatan pembelajaran ini kamu merasa senang tidak? Ada pengetahuan baru yang didapatkan tidak? Silakan sampaikan seperti itu ya. Silakan sampaikan refleksi, tunjuk jari yang mau menyampaikan. Silakan salah satu anak, bisa anak putri atau anak putra, mau menyampaikan? Ya, silakan. Yuk, bagus sekali. Yuk, silakan. Ya, Egin. Ada nggak Egin di sini? Egin ya, Egin coba. Ya, Egin, silakan disampaikan kesimpulan atau refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apa kamu merasa senang? Adakah pengetahuan baru yang didapatkan? Yuk, silakan berdiri. Ya, sampaikan. Ya. Iya. Terus bagaimana? Disampaikan. Kamu merasa hari ini senang atau tidak dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian kesimpulannya seperti apa ya, kesimpulannya kamu bisa lihat di apa yang sudah kamu simpulkan di LKPD. Yuk ulangi, belum dilihat di videonya belum direkam ya. Silakan kamu sampaikan. Lihat teman-temannya. Iya. Lihat teman-temannya. Iya, nama saya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Jangan grogi. Nanti kalau terbiasa berbicara dengan teman-temannya, nggak mungkin akan merasa grogi lagi. Ya, dimulai. Nama saya. Iya, terus. Ya, silakan. Saya akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo. Nanti anak putra jangan khawatir. Nanti anak putra juga disuruh untuk menyampaikan kesimpulan atau refleksi. Egin Rai Legawa. Egin Rai Legawa. Bagus sekali namanya. Yuk. Iya, senang. Iya, dapat mengawal terus. Berikutnya.
Kesimpulannya dari materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bisa ditengok kembali kesimpulan yang sudah kamu dapatkan. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Egin. Ya, Asra. Saya akan menyampaikan. Ya. Ya, terima kasih sudah mau menyampaikan untuk refleksi hari ini. Ternyata Bu Guru dapat ambil kesimpulan, ternyata kamu pembelajaran hari ini merasa senang, merasa gembira. Karena apa? Karena kegiatan pembelajarannya harus dimulai dari hati gembira, harus senang. Supaya apa? Supaya kamu ini tertantang untuk mau mempelajari, ya. Ya. Karena waktunya sudah habis ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat ya. Bu Guru kasih kesimpulan untuk hari ini ya, untuk materi tentang penetapan dasar negara ya, penetapan dasar negara yang ditetapkan oleh sidang PPKI. Karena setelah setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibuatlah organisasi yang bernama PPKI, yang tugasnya salah satunya adalah menetapkan dasar negara. Kemudian dasar negara itu ditetapkan dalam sidang PPKI, gitu ya. Dalam sidang PPKI itu ditetapkan dasar negara yang di dalamnya adalah terdapat dalam Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Jadi kalau sudah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, otomatis Pancasila sah sebagai ideologi negara Indonesia. Ya, demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Guru minta maaf apabila hari ini ternyata banyak sekali kesalahan Bu Guru ya. Bu Guru minta maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi semuanya. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Desi. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Lestari CGP Angkatan 11 akan melaksanakan percakapan pasca observasi untuk supervisi di kelas bersama dengan Ibu Pepe, Ibu Rohayatun, kemudian rekan sejawat saya Ibu Desi Maria Ulfa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Kita mulai ya, Bu Desi. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Kemarin Bu Desi sudah melaksanakan observasi kelas, pelaksanaan pembelajaran di kelas 7D ya. Yang luar biasa saya melihatnya pembelajaran kemarin. Oh ya, Bu Desi, untuk percakapan hari ini setelah Bu Desi melaksanakan proses pembelajaran kemarin, kita akan melaksanakan refleksi ya Bu. Jadi tujuannya kegiatan hari ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Desi kemarin. Pada saat pra-observasi, kita sudah membahas tentang rencana pengembangan yang akan Bu Desi laksanakan. Saat itu Bu Desi menyampaikan rencana pengembangannya adalah untuk
meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif ya Bu. Ya. Nah, setelah Bu Desi melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pengembangan yang Bu Desi rancang. Nah, kira-kira Bu Desi menilai performa Ibu sendiri kemarin seperti apa, Bu? Atas pertanyaan dari Bu Mugi. Kalau saya melihat ya, kemarin untuk praktek observasi mengajar di kelas 7D, kalau saya menilai diri saya sendiri bahwa untuk kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan modul ajar yang saya berikan, kemudian sudah juga menerapkan tentang disiplin positif, kemudian saya juga sudah menerapkan diferensiasi ya dalam kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin pada kelas 7D. Itu, Bu. Ya, luar biasa ya Bu Desi. Kira-kira apa yang membuat Bu Desi menilai demikian, Bu? Ada indikator-indikatornya mungkin? Ya. Berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, kemudian saya menilai diri saya sendiri ya terkait dengan yang saya lakukan, yaitu tentang disiplin positif. Saya sudah menerapkan berkaitan kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh anak, yang sudah dibuat jauh-jauh hari, kemudian dipraktekkan di kelas, yaitu berkaitan dengan disiplin pada saat kegiatan belajar mengajar. Anak itu disuruh untuk berdisiplin, ya, kemudian mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh guru, kemudian anak juga memiliki tanggung jawab untuk apabila ada tugas untuk segera menyelesaikan. Apabila tugas itu diselesaikan dengan kerja kelompok ataupun dengan pribadi, itu juga disesuaikan dengan keinginan siswa. Ini maksudnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Berarti menurut penilaian Ibu sendiri, pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan indikator-indikator yang tadi Bu Desi sebutkan ya? Saya sudah sesuai. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, ya. Jadi berdasarkan yang saya amati kemarin, Bu Desi memang sudah luar biasa untuk pembelajarannya, sudah sesuai dengan modul ajar yang dipakai, kemudian juga sudah sesuai indikator tadi untuk penerapan disiplin positifnya, diantaranya adalah mereview kesepakatan kelas, kesepakatan belajar di kelas Ibu. Kemudian juga saya lihat juga sudah ada kegiatan menyampaikan apresiasi kepada murid yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bu Desi sudah memberikan apresiasi dengan cara aplaus dan memberikan ucapan yang luar biasa atau bagus. Itu juga sudah menunjukkan adanya proses disiplin positif di dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah, memang saya amati sudah sesuai baik dari kontennya, prosesnya maupun produknya. Dan itu sudah sesuai dengan kriteria atau indikator pembelajaran disiplin positif dan berdiferensiasi. Namun ada beberapa yang perlu masih ditingkatkan lagi, Bu. Ya, Bu. Sebelum saya sampaikan yang perlu dikembangkan, yang masih perlu dikembangkan, bagaimana pendapat Ibu Desi dengan yang saya sampaikan tadi? Apakah memang benar-benar sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan begitu? Kalau menurut saya sudah sesuai atau sudah sesuai dengan harapan yang saya rancang sebelumnya sebelum acara observasi dilakukan. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya, ternyata dalam disiplin positifnya secara menyeluruh memang saya itu kurang ya, bagi setiap individu, setiap performan ya, ternyata saya tidak menyeluruh dalam satu kelas itu menerapkan disiplin positifnya. Hanya beberapa anak saja gitu. Itu mungkin kekurangan dalam observasi kemarin. Iya. Betul sekali, Bu.
kalau yang menurut pengamatan saya juga seperti itu. Jadi kesepakatan kelas sudah disampaikan dan sudah direview memang, namun dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan, terutama dalam mengapresiasi keseluruhan murid. Secara keseluruhan itu memang belum dilaksanakan, jadi hanya beberapa murid saja dan hanya pada bagian tahapan tertentu. Padahal tahapan pembelajaran kan ada di pendahuluan, inti, dan penutupnya. Ya, itu memang betul. Kemudian saya juga masih mengamati ini tentang manajemen waktunya, Bu. Ya, jadi menurut pengamatan saya, manajemen waktu pembelajaran yang Ibu Desi lakukan itu masih kurang optimal karena masih terlalu banyak waktu terbuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika akan pembelajaran. Itu kalau menurut standar seharusnya 3 jam pelajaran itu bisa selesai dari tahap awal pembelajaran sampai dengan penutup. Karena adanya kekurangan waktu, jadi ada beberapa tahapan yang jadi kurang maksimal dan kurang optimal meskipun itu terlaksana. Begitu, bagaimana Bu Desi? Berkaitan dengan kekurangan waktu, mungkin di sini kekurangan waktunya pada saat anak mengerjakan tugas untuk tugas kelompok, gitu kan. Anak itu kan saya berikan kebebasan untuk memilih itu mau dikerjakan individu ataupun secara kelompok, gitu ya. Ternyata semua anak menginginkan kelompok, ya. Akan tapi di sini pada saat mengerjakannya memang anak ada yang cepat mengerjakan, ada yang agak pelan mengerjakan, jadi itu yang mengakibatkan mungkin ya waktunya itu kurang untuk mengerjakan tugas LKPD dalam bentuk kelompok. Di situ mungkin yang kekurangan dalam waktunya. Iya, oke. Terus Bu Desi, kira-kira tindak lanjutnya mau seperti apa, rencana tindak lanjutnya Bu terhadap tadi refleksi hasil proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, mungkin berkaitan dengan tindak lanjut yang mungkin akan saya lakukan mungkin dengan cara diskusi ya dengan rekan sejawat, dengan sesama guru mata pelajaran ataupun dengan dengan guru yang lain, dengan mata pelajaran yang lain gitu, untuk menambah pengetahuan atau referensi bagaimana sih untuk mengatur waktu yang baik itu dalam kegiatan belajar. Kemudian berikutnya juga bisa mungkin akan saya lakukan yaitu menambah pengetahuan dengan pengembangan diri dengan melakukan diklat ataupun mungkin yang dilakukan di MGMP, yang mungkin saya akan ikut untuk menambah pengetahuan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi dan melakukan pembelajaran untuk praktek kinerja dengan disiplin positif itu, Bu. Sehingga bisa nanti diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga lebih optimal, lebih bagus lagi. Untuk siswa atau untuk Iya. Bisa saya rangkum ya Bu, untuk rencana tindak lanjut yang Ibu Desi akan lakukan itu yang pertama akan berdiskusi dengan rekan sejawat berkaitan dengan bagaimana cara memanage waktu pembelajaran agar bisa terlaksana dengan optimal. Kemudian juga akan melaksanakan pengembangan diri terkait dengan disiplin positif dan hal-hal yang bisa meningkatkan proses pembelajaran dengan lebih baik. Terus kira-kira Bu Desi itu dalam melaksanakan tindak lanjutnya nanti itu kan pasti sudah terbayang ya Bu, terbayang mau kapan dilaksanakan, di mana, dan kira-kira adakah yang membantu atau mendukung rencana tindak lanjut Bu Desi? Untuk berkaitan dengan waktu mungkin langsung bulan ini, bulan November, kemudian Desember, kemudian yang membantu mungkin rekan sejawat atau mungkin nanti dalam MGMP itu kan ada Komda, nanti bisa untuk berdiskusi atau untuk menambah ilmu ya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Ya, terus kira-kira berarti tadi kan Bu Desi menyampaikan waktunya sekitar bulan November Desember ya. Kemudian pihak-pihak yang bisa membantu itu ada rekan sejawat, rekan-rekan di MGMP dan mungkin komunitas belajar
sekolah dan yang Oh, lain-lain ya. Ya, terus kira-kira tempatnya gimana Bu? Gimana itu untuk tindak lanjutnya itu untuk merencanakan atau melaksanakan tindak lanjut tadi? Kira-kira tempatnya mau di mana? Berarti apakah sesuai dengan komunitas belajar yang diikuti? Jika MGMP berarti biasanya di mana? Kalau kombel sekolah bisa di mana? Atau mungkin bisa juga yang melalui PMM itu? Coba Bu. Mungkin berkaitan dengan waktu ya, ini bisa diikuti, itu kan ada jadwal untuk pertemuan-pertemuan atau diklat, kemudian untuk Komda itu juga biasanya ada pertemuan-pertemuan itu bisa dilakukan untuk menambah pengembangan diri. Kemudian di sekolah juga ada kombel ya, itu bisa juga digunakan yang sudah terjadwal sedemikian rupa. Iya. Jadi berarti menurut Bu Desi itu tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut itu berkaitan dengan pengembangan diri itu bisa dilaksanakan dengan rekan sejawat, MGMP dan komunitas belajar. Berarti tempat dan waktunya sesungguhnya adalah sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kombel tersebut ya Bu. Yang jelas sesegera mungkin akan melaksanakan tindak lanjut tersebut. Begitu Bu Desi, nanti hasil pengamatan ini akan saya tulis di form ini Bu. Nah kemudian di bagian penutup ini di akhir Bu, bagaimana Ibu Desi itu merasakan apa yang bisa didapat dari proses kita tadi kemarin dari pelaksanaan dan pasca observasi ini Bu. Untuk kegiatan observasi dari awal sampai akhir itu saya itu banyak mendapatkan pengetahuan ya berkaitan dengan bagaimana mengajar yang baik dan yang benar ya. Kemudian juga berkaitan dengan waktu ya, ternyata dalam kegiatan belajar mengajar kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada ya, sehingga antara ada pendahuluan, kemudian inti, penutup itu bisa tercapai semua. Ternyata saya ada penambahan ilmu lagi dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi. Ya, berarti Bu Desi merasakan manfaat ya dari kegiatan observasi ini, baik dari pelaksanaan sampai sekarang di pasca observasi ini, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik dan manajemen waktu yang baik juga. Ya, terima kasih Bu Desi, luar biasa untuk pembicaraan hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf ya bila banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.